Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, di sini kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Ana Mustafida NIM 2619063. Yang kedua, Permadi Pramumita NIM 2619066, serta saya sendiri, Zenita Puji Hanifah NIM 2619067. Pokok-pokok yang akan dibahas di sini. Yang pertama, berbagai model studi Islam. Yang kedua, model Islam di kalangan outsider. Yang ketiga, model studi Islam di kalangan insider. Yang keempat, ada model studi Islam ala orientalis. Langsung saja, yang pertama, berbagai model studi Islam. Di sini yang pertama ada model studi tafsir. Model studi tafsir ini adalah suatu contoh ragam, acuan atau macam yang dari penyelidikan secara seksama terhadap penafsiran Al-Quran yang pernah dilakukan generasi terdahulu untuk diketahui secara pasti tentang berbagai hal yang terkait dengannya. Di model studi tafsir ini ada model dari Quraish Shihab. Model Quraish Shihab ini lebih banyak bersifat eksploratif, deskriptif, analisis, dan perbandingan. Yang kedua, dari model Ahmad Al-Syarbasi. Model Ahmad Al-Syarbasi ini melakukan penelitian tentang tafsir dengan menggunakan metode deskriptif, eksploratif, dan analisis sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Quraish Shihab. Yang ketiga ada model dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dari Syekh Muhammad Al-Ghazali ini banyak hasil penelitian yang ia lakukan ini termasuk dalam bidang tafsir Al-Quran sebagaimana para peneliti tafsir lainnya. Muhammad Al-Ghazali ini menempuh cara penelitian tafsir yang bercorak eksploratif, deskriptif, dan analisis dengan berdasar pada rujukan kitab-kitab tafsir yang ditulis ulama tafsir terdahulu. Selanjutnya, ada model penelitian lainnya. Dijumpai pula penelitian yang dilakukan oleh para ulama terhadap aspek-aspek tertentu dalam Al-Quran. Di antaranya, ada yang memfokuskan penelitiannya terhadap kemukjizatan Al-Quran, metode-metode penafsiran, kaidah menafsirkan Al-Quran, kunci-kunci memahami Al-Quran, serta corak dan arah penafsiran Al-Quran secara khusus yang terjadi pada abad keempat. Yang kedua ada model studi hadis. Yang pertama ada model dari Quraish Shihab. Sebenarnya lebih banyak meneliti tentang Al-Quran dibandingkan hadis. Adapun sifat penelitiannya ialah bersifat deskriptif, analitis, dan bukan uji hipotesis. Selanjutnya dari Mustafa Al-Shibai. Ini adalah intelektual muslim asal Mesir yang merupakan pengikut gerakan Ikhwanul Muslimin yang banyak menulis tentang masalah sosial ekonomi dari perspektif Islam serta menulis buku-buku kajian agama Islam. Hasil penelitian yang dilakukan olehnya antara lain mengenai sejarah proses terjadi dan tersebarnya hadis mulai dari Rasulullah sampai terjadinya upaya pemalsuan hadis dan usaha para ulama untuk membendungnya dengan melakukan pencatatan sunnah di bukunya Ilmu Mustalah Al-Hadis, Ilmu Jar, dan Al-Ta'dil. Selanjutnya dari Muhammad Al-Ghazali. Penelitiannya ini tentang hadis dalam bukunya yang berjudul As-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis. Adalah salah seorang ulama jebolan Universitas Al-Azhar Mesir yang disegani di dunia Islam, khususnya di Timur Tengah.
Selanjutnya ada model dari Zain al-Din Abd al-Rahim bin al-Husain al-Iraqi. Selanjutnya ada model studi filsafat Islam. Yang pertama dari Muhammad Amin Abdullah. Dalam rangka penulisannya, ia mengambil bidang penelitiannya pada masalah filsafat Islam. Ia mengambil pendekatan studi tokoh dengan cara melakukan studi komparasi antara pemikiran kedua tokoh tersebut, khususnya dalam bidang etika. Yang kedua dari model dari Otto Horowitz, Majid Fahri, dan Harun Nasution. Mereka melakukan penelitian terhadap seluruh pemikiran filsafat Islam yang berasal dari tokoh-tokoh filosof abad klasik, yaitu Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Miskawayh, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, dan Nasir al-Din al-Tusi. Selanjutnya dari Ahmad Fuad al-Ahwani. Metode penelitian yang ditemui ia adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan. Sifat dan syaratnya adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatannya adalah pendekatan yang bersifat campuran, yaitu pendekatan historis, pendekatan kawasan, dan tokoh. Selanjutnya ada model studi tasawuf. Yang pertama dari Sayyid Hussein Nasr. Dalam karyanya yang berjudul Tasawuf Dulu dan Sekarang, di dalam buku tersebut disebutkan hasil penelitiannya dengan menggunakan teknik analisis kritis dan pendekatan tematik, yaitu pendekatan yang mencoba menyajikan ajaran tasawuf sesuai dengan tema-tema tertentu. Selanjutnya dari Mustafa Zahri. Ia menulis buku yang berjudul Kunci Memahami Ilmu Tasawuf. Penelitiannya ini bersifat eksploratif, yakni menggali ajaran tasawuf dari sejumlah literatur. Selanjutnya ada model dari Kautsar Azhari Nur. Studi yang dilakukan dari buku yang berjudul Ibnu Arabi ini merupakan studi tokoh, yakni Ibnu Arabi dengan paham wahdat al-wujudnya. Selanjutnya model dari Harun Nasution. Dalam bukunya yang berjudul Filsafat dan Mistisme dalam Islam, ini disertai para tokoh dan pemikirannya dilengkapi dengan kepustakaan. Diperkenalkan juga tentang sejarah timbulnya paham tasawuf dalam Islam. Selanjutnya dari Arberi. Arberi ini adalah seorang peneliti barat, telah melakukan studi tentang tasawuf yang di bukunya dengan judul Pasang Surut Aliran Tasawuf. Melalui pendekatan yang kolaboratif antara studi tokoh dan pendekatan tematik, di dalamnya tersinggung tentang firman Tuhan, kehidupan Nabi, para zahid, para sufi, para ahli teori tasawuf, struktur teori dan amalan tasawuf, tarikat sufi, teosofi, dan runtuhnya aliran tasawuf. Selanjutnya ada model studi ilmu kalam. Model studi ilmu kalam ini ada model dari Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi al-Samarkandi. Yang kedua dari Al-Imam Abi Al-Hasan bin Ismail al-Ash'ari. Kemudian dari Abdul Al-Jabbar bin Ahmad. Selanjutnya dari model Tohawiyah ada Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dari model Al-Ghazali, model Al-Amdi, model Al-Syahrastani, dan model Al-Basdawi. Selanjutnya ada model studi fikih.
model studi fikih. Yang pertama dari Harun Nasution. Harun Nasution ini menginterpretasi data-data historis yang dikaitkan dengan konteksnya. Deskripsinya mencakup struktur hukum Islam secara komprehensif, yaitu kajiannya terhadap ayat hukum, ashab al-nuzulnya. Kemudian dari Noel C. Coulson, dengan menggunakan pendekatan historis dan teknik deskriptif analitis, ia mengulas hukum Islam dalam beberapa bagian. Yang pertama, mengulas tentang sejarah terbentuknya hukum syariat. Kemudian, yang kedua, ulasan tentang pemikiran dan praktek hukum Islam. Yang ketiga, menerangkan tentang hukum Islam pada abad modern. Lalu ada model dari Muhammad atau Muzhar. Hasil studinya ini dituangkan dalam 4 bab. Yang pertama dikemukakan tentang latar belakang dan karakteristik Islam di Indonesia. Kemudian pada bab kedua ini diulas tentang latar belakang berdirinya MUI. Pada bab ketiga membahas tentang produk fatwa MUI dan metode yang digunakannya. Selanjutnya pada bab keempat berisi kesimpulan yang menyatakan bahwa ternyata MUI ini tidak selalu konsisten mengikuti pola metodologi dalam penetapan fatwa. Selanjutnya model studi politik. Yang pertama dari Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ia mengemukakan latar belakang bahwa yang pertama, Indonesia ini dikenal dengan negara muslim di dunia. Yang kedua, ijtihad para ulama dan sarjana muslim Indonesia belum mendapatkan tempat yang layak. Yang ketiga, belum adanya studi yang lengkap tentang dasar negara Indonesia. Selanjutnya dari Hari C. Benda. Secara garis besar, penelitian ini membahas perkembangan Islam di Pulau Jawa saja. Batasan ruang lingkup yang patut disesalkan ini sebagian besar ditentukan oleh sumber-sumber bahan yang diperoleh. Selanjutnya, model studi pendidikan Islam. Yang pertama dari Hamid Fahmi Zarkashi. Ia menggunakan pendekatan historis approach, yaitu bahwa Hamid melihat pendidikan dalam konteks universal tanpa ada verifikasi antara pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler Barat. Selanjutnya model dari Mas Tuhu. Penelitian yang bertemakan kultur pendidikan Islam yang ada di pesantren dilakukan Mas Tuhu pada saat menulis disertai dengan program doktor. Selanjutnya dari Zamakhsyari Dovir. Selanjutnya model studi sejarah Islam yang di dalamnya ada model dari John L. Esposito, kemudian Arthur Goldschmidt, kemudian model dari Azumardi Azra. Yang kemudian ada model studi pemikiran modern dalam Islam yang terdiri dari model dari Delia Nur serta H.A.R. Gib. Kemudian ada model studi antropologi agama. Antropologi agama ini adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, model studi sosiologi agama. Pada awal perkembangan ilmu pengetahuan agama sebagian dipengaruhi oleh Darwinisme yang didominasi oleh kecenderungan
kecenderungan evolusioner yang tersembunyi di dalam filsafat Hegel dan historiografi pada awal abad ke-19. Kemudian model studi ekonomi Islam. Yang pertama dari Afzalur Rahman, serta yang kedua dari Muslimin Hakara. Selanjutnya, model studi Islam di kalangan outsider. Islam sebagai sebuah agama ini merupakan sebuah topik yang menarik dikaji baik oleh kalangan intelektual muslim sendiri maupun sarjana-sarjana barat. Kajian keislaman dalam perspektif outsider oleh ilmuwan non-muslim ini sebenarnya pada mulanya berangkat dari semangat pemahaman kajian orientalis, yakni kajian tentang masalah-masalah ketimuran. Beberapa tokoh outsider yang melakukan studi Islam antara lain: yang pertama Richard C. Martin, yang kedua Omid Safi, yang ketiga Fethullah Gulen, yang keempat Charles B. Adam, yang kelima Samuel P. Huntington. Yang ketiga ada model studi Islam di kalangan insider. Dalam pengertian umum, kata insider ini diartikan sebagai para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri. Sedangkan outsider ini adalah para pengkaji agama yang bukan penganut agamanya yang bersangkutan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, maka pandangan orang di luar agama harus dipadukan dan bukan hal yang harus dimusuhi, karena sangat memungkinkan menemukan hal yang baru yang tidak ditemukan oleh insider. Yang pertama, partisipan murni atau pemeluk agama. Menurut Kim Knol, posisi partisipan murni akan menghadapi kondisi yang pertama mengkaji dan menulis agama, yang kedua objektivitas tulisan, yang ketiga mengkritik agama, yang keempat para penulis tentang agama. Yang kedua, partisipan sebagai peneliti merupakan cara pandang yang relatif baru. Menurut Kim Knol, posisi partisipan sebagai peneliti akan menghadapi kondisi sebagai berikut. Pada umumnya, mereka mengadopsi sikap yang lebih kritis daripada meniru peran partisipan murni. Yang kedua, mengadopsi cara-cara peneliti untuk mengkaji keagamaan di tengah-tengah komunitas agama mereka sendiri. Yang terakhir ada model studi Islam ala orientalis. Kata orientalisme berarti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia timur. Orang-orang yang mempelajari atau mendalami ilmu-ilmu tersebut disebut orientalis atau ahli ketimuran. Orientalis adalah segolongan sarjana-sarjana barat yang mendalami bahasa-bahasa dunia timur dan kesusastraannya, dan mereka juga menaruh perhatian besar terhadap agama-agama dunia timur, sejarahnya, adat istiadatnya, dan ilmu-ilmunya. Pada abad 19, orientalis ini mulai tumbuh, yaitu dengan terjadinya Renaissance ketimuran, yaitu kesadaran baru bagi dunia timur, bagi banyak pemikir, politikus, dan para seniman. Semua itu tidak terlepas dari invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798 yang merupakan tahun dimulainya proses hubungan timur dan barat. Tujuan utama orientalisme ini adalah mengungkap dan menyingkap signifikansi simbolik ungkapan kulturan Islam yang dalam, di mana bahasa Arab dijadikan sarana utamanya. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.